Pagi itu, Sri Rahayu menatap amplop coklat di tangannya. Di luar rumah, bapaknya terbaring lemah di dipan bambu. Bapaknya lirih. "Kamu yakin, Dok? Pekerjaan di rumah orang besar itu bukan untuk orang sepertimu." Sri tersenyum pelan. "Aku harus, Pak. Kalau bukan aku, siapa lagi yang cari obat buat Bapak?" Ia berjalan menembus kabut pagi menuju terminal desa, menggenggam surat lamaran menuju keluarga Atmojo, nama besar yang dikenal dengan kekuasaan dan misterinya. Gerbang besar rumah tua Atmojo menjulang di depan. Seorang lelaki tua bersorban hitam membuka pintu. "Namamu Sri Rahayu?" "Iya, Mbah." Lelaki itu tersenyum miring. "Lahir di Jumat Kliwon." "Cocok." Tanpa banyak bicara, ia mempersilahkan Sri masuk ke ruang tamu yang gelap dan beraroma dupa. Di sudut ruangan, seorang nenek renta duduk di kursi goyang, Karsa Atmojo. "Kamu siap menjaga cucu Kunduk?" "Siap, Mbah." "Baik, malam ini kamu bukan lagi milik dirimu sendiri." Di teras, 3 orang sudah menunggu: Erna, Dini, dan Suki sang supir. Karsa mengangkat tangan Sri dan menggambar simbol hitam di punggung tangannya. "Selama lambang ini ada di tubuhmu, kamu terikat dengan keluarga Atmojo. Jangan pernah mencoba lari." Saat hitam menyentuh kulitnya, Sri merasa seperti terbakar, dan samar terdengar suara perempuan tertawa. Malam turun saat mobil tua melaju di jalan hutan. Erna menyalakan rokok. "Kerja di keluarga Atmojo itu berat, tapi bayarannya besar. Yang penting patuh, jangan tanya ini itu. Kita mau kemana, Mbak?" "Ke tempat cucu Karsa di tengah alas." Erna pelan. "Yang kena santet Seudino." Mereka tiba di depan gubuk tua yang dikelilingi pagar bambu dan dupa menyala. Dari dalam keluar lelaki berikat kepala hitam, Mbah Tamin, dukun keluarga Atmojo. "Kalian bertiga sekarang satu nafas dengan keluarga Atmojo. Tugas kalian menjaga Dela. Jangan sampai dia lepas." "Siapa Dela itu sebenarnya, Mbah?" "Anak malang yang kena santet 1000 hari." Mbah Tamin memperlihatkan ember tanah liat, kain putih, dan kaset tip usang. "Ini untuk ritual basuh sedo. Tiap malam kalian mandikan Dela dengan air bunga dan mantra ini." Kaset berputar pelan, suara seperti doa, namun disertai isak tangis samar. Malam pertama, mereka masuk ke kamar gelap. Di atas ranjang, Dela Atmojo terbaring pucat. Tubuhnya kaku, matanya kosong, menatap langit-langit. Erna berbisik, "Jangan tatap matanya, dia bukan Dela sekarang." Saat air pertama menyentuh kulit Dela, matanya berputar ke arah Sri. Deras suara payau. "Kau lahir Jumat Kliwon, darahmu manis." Sri menjerit, air di ember bergolak seperti mendidih. Pagi harinya, Sri menatap tangannya. Lambang keluarga Atmojo di sana semakin merah menyala. Kalau luka itu panas, artinya roh Sangarturi makin dekat. Sangarturi, arwah yang merasuki Dela. Dulu dia manusia mati terbakar. Malamnya, Sri bermimpi berjalan di ladang tebu. Di ujung sana, ada gubuk yang sama persis seperti tempat mereka sekarang. Di dalamnya terdengar suara Dela. "Tolong aku, Sri." Namun
Seorang lelaki berwajah rusak berdiri di depan pintu menatap tajam. "Kau bukan untuknya." Kaset ritual tiba-tiba macet setiap kali diputar. "Ada yang sabotase. Jangan sampai Basuseno gagal atau kita semua tamat." Dini panik, sementara Erna hanya menatap dingin. "Kalau memang nasib kita mati di sini, ya biarkan saja." Saat tengah malam, Sri mendengar bisikan dari kolong tempat tidur Dela. "Aku dikurung di air." Ia menunduk dan melihat tangan putih menjulur keluar, mencoba meraih kakinya. "Sewaktu keluarga Atmojo mengusir penyantet Dela, mereka bunuh satu keluarga dan roh yang dikirim balas dendam 1000 hari lamanya." "Hari keberapa sekarang, Mbah?" "Hari ke-996. 4 hari lagi menuju penentuan." Siang itu, Sugi datang membawa cangkul. Dini curiga. "Kau gali kuburan buat siapa?" Sugi dingin. "1 liang untuk Dela, 1 lagi siapapun yang gagal menjaga." Ritual makin berat, Dela makin sering kejang. "Kita harus terus basuh, jangan berhenti. Airnya dingin, tapi Dela panas sekali." Air di ember tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Kaset tape itu hidup sendiri di tengah malam. Suara dari dalam kaset berubah. "Mereka akan mati semua sebelum hari ke-1000." Sri dan Dini ketakutan, tapi Erna malah menatap kosong. Dini melihat Erna menabur abu aneh di depan pintu kamar Dela. "Kamu ngapain, Erna? Kalau Dela mati duluan, kita bebas." "Kamu gila." Perkelahian terjadi, tapi suara jeritan Dela menghentikan mereka. Pagi harinya, pintu kamar Dela terbuka, kasur kosong, tali pengikatnya terlepas. "Dia kabur. Kita harus jaga pagar mistisnya. Jangan sampai Sengar Turi keluar." Mereka berpencar memeriksa penjuru hutan. Sri berjalan sendiri di bawah hutan mencari tanda pagar. Dari belakang, suara langkah kaki mendekat. "Erna, Dini." Tiba-tiba Dela muncul dengan mata hitam pekat dan kuku panjang, melompat ke arahnya. Mbah Tamin datang membawa tali ritual, berhasil mengikat Dela. "Cepat, Sri, siapkan air Basuseno." Tiba-tiba Erna menikam Mbah Tamin dari belakang. Sri terkejut. "Erna, kamu kenapa?" Erna menangis histeris. "Aku mau bebas. Aku muak di sini. Mereka semua gila." Erna menodongkan pisau ke arah Sri. "Kamu juga bakal mati kayak Dela." Sri menangis. Mereka bergulat hingga akhirnya Erna tertusuk batang kayu di dinding. Erna sekarat. "Kita semua cuma tumbal." Mbah Karsa datang ke gubuk bersama para pelayan. "Waktunya, Sri. Kau harus selesaikan ini. Dela masih bisa diselamatkan." "Bagaimana caranya, Mbah?" Mbah Tamin lemah. "Masukkan ke alam sukma, ke tempat Sabdo Kuncoro menyekap Dela." Sri menutup mata. Mantra dibacakan. Dunia berubah menjadi ladang tebu hitam. Dari kejauhan, Sabdo Kuncoro berdiri dengan wajah rusak terbakar. "Atmojo mencuri hidupku. Aku balas dengan Seudino. Dela gak bersalah. Lepaskan dia." Sabdo tertawa. Suaranya menggema ribuan kali. Sri mengangkat kendi air putih dan memercikannya ke Sabdo.
Tubuh Sabdo berasa ia menjerit kesakitan. Kalian semua akan terikat selamanya. Cahaya putih menyilaukan. Saat Sri membuka mata, Dela sudah ada di pelukannya. Ritual selesai. Dela terbangun dan menangis di pangkuan Sri. Kau telah melakukan lebih dari yang diminta, Nduk. Ia memberikan tas berisi uang 10 juta. Maaf, Mbah, saya nggak bisa terima. Kenapa? Saya mau bebas. Dalam perjalanan pulang, Sugi duduk di kursi supir. Keputusanmu tepat, Sri. Semua yang terima uang itu gak pernah benar-benar lepas. Ia menatap lambang hitam di tangan Sri yang mulai memudar. Tapi kalau Mbah Karso memanggil lagi, jangan pernah datang. Sri menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan. Dari kejauhan, seolah ada sosok perempuan berambut panjang menatapnya dari pinggir jalan. Kita belum selesai, Sri. Selesai.